hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Perhelatan politik menjelang Pilpres 2024 nampaknya semakin panas saja. Bergabungnya Caimin dengan Partai Nasdem menjadi cawapresnya Anies Baswedan tidak hanya berbuntut pada silang pendapat politik di antara elit-elit partai, khususnya Partai Demokrat dengan Partai Nasdem. Tapi kabar terbaru saya temukan ini, Partai Nasdem bahkan akan membawa persoalan itu ke kantor polisi. Ini nampaknya sangat serius. Ya, kalau tidak serius kan tidak mungkin Nasdem akan melaporkan sejumlah petinggi Partai Demokrat ke Mabes Polri besok. Oke, lebih lengkapnya saya baca saja ini beritanya, ini masih baru. Nasdem akan laporkan sejumlah petinggi Demokrat ke Barreskrim besok. Besok artinya hari Senin ya. Ini berita ini diangkat hari Minggu tengah malam. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem menyatakan akan melaporkan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat ke Barreskrim Polri pada hari Senin 4 Agustus besok. Ini maksudnya 4 September nih, bukan Agustus. Salah ketik nih CNN. Kabar rencana laporan Nasdem dibenarkan Wakil Ketua Umum Ahmad Ali. Benar, dalam kurung SBY akan dilaporkan, kata Ali saat dikonfirmasi cnnindonesia.com pada hari Minggu 2 September. Ali menjawab pertanyaan soal rencana Nasdem melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Barreskrim. Ada beberapa orang pengurus DPP Demokrat yang akan kita laporkan. Berarti tidak hanya Pak SBY, kalau berapa orang, nggak tahu siapa saja ini. Namun, Ali enggan mengungkap lebih lanjut soal dugaan kasus dalam laporan tersebut. Dia mengatakan pihaknya akan menyampaikan pengumuman resmi soal itu pada hari Senin besok. CNN Indonesia menghubungi sejumlah pengurus Partai Demokrat menanggapi rencana pelaporan Nasdem ke Barreskrim tersebut. Dari sekian jajaran pengurus, hanya Ketua Bapilu Demokrat, Andi Arief, yang merespon. Namun, ia tak menjawab soal rencana laporan Nasdem tersebut. Demokrat telah menyatakan keluar dari koalisi perubahan sekaligus mencabut dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apakah laporan yang akan dibuat Nasdem terkait dengan keluarnya Demokrat dari Nasdem? Walau a'lam bishawab. Namun sejumlah pengurus Demokrat sempat menyatakan kritik keras kepada Anies dan Nasdem usai dikabarkan akan segera menggelar deklarasi bersama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada hari Sabtu kemarin. Demokrat hingga kini belum menentukan arah koalisi dan dukungan capres usai mencabut dukungan ke Anies. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan menggelar rapat internal bersama pengurus pusat. Oke, itu perkembangan terkini. Saya kira dalam konteks kontestasi politik, persaingan politik begini tidak produktif kalau kemudian sedikit-sedikit terus dilaporkan ke polisi. Ya, politik ya begitulah. Sebagaimana Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tiba-tiba keluar dari Nasdem, kalau kemudian dari Gerindra, mohon maaf ya, saya ralat. Kalau kemudian Gerindra juga melaporkan, kapan selesai? Nanti kita tidak fokus ngurusi pemilu, tapi malah justru ngurusi hal-hal yang tidak substansial menurut saya. Begitu juga Nasdem, kalau kemudian gara-gara kontroversi polemik tersebut melaporkan petinggi Demokrat. Bukan saya membela Demokrat, tapi ini saya kira bukan persoalan yang substantif lah ya, bukan substansi dari pemilu ini. Ya politik kan biasa begitu. Politik kan
saling telikung, saling menyerang. Ya, tinggal bagaimana kemudian mengemas itu menjadi sebuah amunisi untuk menggait simpati massa, mestinya itu. Ya, semua orang tahulah politik memang keras gitu ya. Dunia politik ya memang begitu. Kita harus berkaca kepada keteladanan yang sudah diberikan berulang kali oleh Presiden Jokowi. Betapa Pak Jokowi mendapatkan cacian, hinaan, makian dari berbagai pihak, bahkan yang di luar batas menurut saya juga tidak melaporkan ke polisi. Ya karena itu tidak substantif, masih banyak hal besar lain yang lebih penting untuk dipikirkan di negara ini. Coba kalau Pak Jokowi merespon hinaan, cacian, fitnahan dengan melapor ke polisi, habis sudah. Banyak orang yang dipenjara. Nah ya, dibilang pelongo-pelongo, dibilang PKI, dibilang Virgon, bahkan dibilang bajingan, tolol gitu. Ya, Jokowi tidak merespon. Nah, coba kalau itu muncul pada era kepemimpinan Orde Baru, otoriter, feudalisme, habis sudah itu. Ada orang berani menghujat, menghina presiden. Oke, mudah-mudahan itu bisa dikaji ulang lah, dipikir ulang oleh Nasdem. Lebih baik fokus pada bagaimana pengembangan Partai Nasdem untuk berkampanye menjelang Pilpres 2024 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Simpan saja air matamu, takutlah engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan seduh sedanmu itu. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Sudah sering kali kau mengkhianati, tapi engkau maafkan. Selalu